Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di semester ini pada mata kuliah akuntansi internasional. Nah, akuntansi internasional apa yang akan teman-teman pelajari dalam mata kuliah ini? Maka dari itu, sebelum saya menjelaskan materi yang kita bahas di pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari RPS atau Rencana Pembelajaran Semester pada mata kuliah akuntansi internasional ini. Oke, nah dalam mempelajari akuntansi internasional ini, itu ya, diharapkan itu teman-teman mahasiswa ini mampu mengenalkan diri sebagai calon akuntan ya, dalam hal ini tingkat pertama, dalam entitas bisnis yang kompeten dalam memahami teori, konsep, praktik, standar, dan teknik serta prosedur akuntansi yang terkait dengan seluk-beluk akuntansi atau transaksi internasional sampai dengan problem atas pelaporan keuangan internasional. Nah, diharapkan nanti teman-teman setelah mempelajari akuntansi internasional ini bisa mengerti dan memahami bisnis-bisnis internasional itu seperti apa, gitu ya. Lalu nanti ada perdagangan internasional itu mekanismenya seperti apa, kemudian standar-standar akuntansi internasional itu seperti apa, pelaporan akuntansi keuangan internasional itu seperti apa, dan transaksi-transaksi dari akuntansi internasional itu seperti apa. Nah, dalam mata kuliah ini, materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester ini yaitu pertama adanya gambaran bisnis internasional, lalu kedua aktivitas bisnis internasional, ketiga perdagangan internasional, keempat adalah dimensi dan pengenalan akuntansi internasional, kelima ada pengembangan dan klasifikasi standar akuntansi internasional, keenam harmonisasi standar akuntansi internasional, ketujuh adalah laporan pengungkapan akuntansi internasional, dan kemudian 8 itu perbandingan analisis pelaporan keuangan internasional, akuntansi untuk transaksi valuta asing, kemudian 10 adalah translasi laporan keuangan, 11 adalah transfer pricing, dan yang terakhir itu adalah financial risk management gitu ya. Tentu setelah kita membahas bagaimana bentuk bisnisnya, perdagangannya, kemudian transaksinya, maka perlu juga kita mengetahui bagaimana memanage apa namanya resiko keuangannya dalam hal transaksi internasional itu. Adapun buku yang digunakan gitu ya sebagai referensi yaitu Choi Frederick dan Gary dalam hal international accounting gitu ya. Kemudian ada international accounting and multinational enterprise yang dimiliki oleh J. Gray. Nah, dari kedua buku ini gitu ya, insya Allah seperti yang sudah saya share di Google Classroom, adapun diktat gitu ya, diktat pengajaran yang dimana itu adalah resume yang saya buat dari kedua buku ini. Jadi untuk mempermudah teman-teman mahasiswa dalam membaca gitu ya, dari kedua buku yang ada, saya sudah resume menjadi satu referensi yang bisa dibilang apa namanya untuk menambah ilmu bacaan gitu ya yang tidak perlu teman-teman mahasiswa cari tapi cukup membaca dari diktat yang telah saya buat. Nah, di pertemuan pertama ini gitu ya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum bisnis internasional. Ya, pertama seperti apa sih gambaran umum bisnis itu? Kenapa sih orang melakukan bisnis internasional? Lalu definisinya seperti apa? Kemudian jenis-jenis bisnis internasional itu seperti apa? Kemudian perkembangan bisnis internasional itu seperti apa? Dan pengelolaan bisnis internasional itu bagaimana? Lalu di pertemuan kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional gitu ya. Tentu definisi perdagangan itu seperti apa, pengembangan bisnis internasional itu bagaimana, kemudian ekspor impor dan dokumentasinya seperti apa. Lalu di pertemuan ketiga ialah kita berbicara mengenai dimensi dan pengenalan akuntansi internasional, dalam hal ini sejarah akuntansi MNC. MNC adalah multinational corporation gitu ya. Itu yang menjadi penghubung atau bentuk dari kegiatan bisnis internasional ini gitu ya. Kemudian perkembangan akuntansi, kemudian internasionalisasi pasar modal, kemudian perbedaan dalam berbagai
GAAP gitu ya, kemudian harmonisasi organisasi pembuat standar akuntansi dan auditing. Kemudian pertemuan keempat adalah perkembangan akuntansi internasional, bentuk-bentuk pengembangan akuntansi di dunia, kemudian pengklasifikasian akuntansi dan penyebab persamaan dan perbedaan aturan. Lalu pertemuan kelima ialah mengenai harmonisasi standar. Harmonisasi itu adalah penyesuaian standar, berarti ya, dalam hal akuntansi internasional itu seperti apa, lalu kemudian proses penyusunan standar akuntansi itu bagaimana, dan harmonisasinya itu seperti apa. Pertemuan keenam ialah perbandingan standar laporan keuangan dan pengungkapan yang wajib dilakukan pada beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika. Lalu yang pertemuan ketujuh ialah analisis laporan keuangan internasional. Kalau di semester 3, teman-teman itu sudah belajar mengenai ALK, analisis laporan keuangan. Kalau di sini lebih kepada ALK dalam konteks internasional atau perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Di dalamnya ada analisis rasio, cash flow analysis, kemudian analisis lainnya, mampu melakukan business modeling, planning tools, dan capital budgeting gitu ya. Lalu pertemuan 8 ialah UTS gitu ya. Tentu UTS adalah mencakup materi yang sudah dibahas 7 pertemuan sebelumnya. Lalu pertemuan 9 dan 10, dua pertemuan ini kita membahas mengenai transaksi valuta asing gitu ya, apa itu valuta asing, kemudian transaksi valuta asing itu seperti apa, kemudian ada dua perspektif dalam hal transaksi valuta asing, dan ada transaksi hedging. Hedging ini adalah lindung nilai. Lalu dua pertemuan selanjutnya yaitu 11 dan 12 itu kita memahami tentang translasi laporan keuangan. Translasi itu adalah penyesuaian. Jadi bagaimana penyesuaian? Karena kan kalau MNC itu ada perusahaan induk, ada perusahaan anak, gitu ya, cabang. Nah, cabang-cabang ini pada saat mau melakukan laporan konsolidasi maka perlu adanya translasi gitu ya dengan laporan keuangan induknya. Nah, itu metode translasi apa saja, selisih translasi itu diakui sebagai apa, kemudian transaksi laporan keuangannya bagaimana. Lalu kemudian pertemuan 13 ialah mengenai akuntansi untuk perubahan kurs ya. Perubahan kurs seperti yang kita ketahui itu naik turun gitu ya, berubah-ubah gitu. Nah, bagaimana dalam hal pencatatannya, bagaimana dalam hal pengakuannya, itu seperti apa. Dan dampaknya itu bagaimana gitu ya. Lalu pertemuan 14 yaitu mahasiswa mampu memahami transfer pricing ya. Transfer pricing di sini bagaimana case-nya. Nah, jadi kalau multinational corporation itu karena memiliki anak perusahaan di berbagai negara, maka paling memungkinkan mereka menggunakan atau melakukan transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Nanti kita akan bahas gitu ya. Implikasinya itu seperti apa, kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah transfer pricing itu seperti apa, pertimbangan pajaknya, pertimbangan tarifnya, kemudian faktor persaingannya, resiko keuangan dan lingkungannya seperti apa, pertimbangan evaluasi kinerja gitu ya. Lalu kemudian di pertemuan 15 adalah pengelolaan resiko keuangan gitu ya. Kalau kita udah tadi sebelumnya 14 pertemuan untuk membahas tentang transaksi, kemudian jenis bisnisnya gitu ya, kemudian pelaporannya seperti apa, maka setelah itu ialah kita mempelajari bagaimana mengelola resiko keuangan akibat transaksi internasional ini. Oke. Nah, dalam hal perkuliahan pada mata kuliah akuntansi internasional ini gitu ya, ada penilaiannya ya. Penilaiannya itu 30% UTS dan 30% UAS, lalu 40%-nya ialah tugas selama perkuliahan. Jadi ini sudah ada, sebelum UTS itu ada 5 tugas gitu ya. Kemudian sebelum UAS itu ada 4 tugas. Yang dimana nanti dari 5 dan 4 ini dikonversi nilainya menjadi 2 sebelum UTS dan 2 sebelum UAS. Yang dimana bobotnya 10%, 10% di setiap tugasnya. Sehingga total tugas yang akan dilaporkan pada nilai akhir mahasiswa yaitu ada 4 tugas. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan dipahami terkait dengan
RPS ini. Apabila masih ada yang dibingungkan, nanti bisa ditanyakan di kelas ya. Oke, baik. Nah, saya mulai menjelaskan mengenai bisnis internasional gitu ya. Apa itu bisnis internasional? Kenapa bisnis internasional itu terjadi? Nah, kita lihat. Nah, sebelum itu ada learning objektif gitu ya, luaran yang kita harapkan gitu ya, yang diharapkan dengan mempelajari ini. Jadi dalam mata kuliah akuntansi internasional ini, sebagiannya dalam perkuliahan ini kita membahas tentang bisnis internasional, yang kemudian sebagian lagi itu membahas tentang akuntansi internasionalnya gitu ya. Bisnis internasional itu terjadi apalagi semakin ke sini gitu ya, semakin jelas bahwa dampak dari revolusi industri gitu ya dan globalisasi itu menjadikan bisnis internasional eh, pilihan yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengembangkan market mereka gitu ya, pasar mereka hingga cakupan dunia. Nah, tentu dengan adanya globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, itu akan berdampak pada aktivitas bisnis, yang dimana memiliki dampak itu pada multinational corporation, MNC, dan UMKM-UMKM yang ingin melebarkan sayapnya gitu ya, memperluas pasarnya ke ranah internasional. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, UMKM lokal dari Indonesia yaitu Erigo ya, seperti teman-teman ketahui Erigo sudah berusaha untuk merambah pasar internasional, seperti mereka sudah mengiklankan produk mereka di New York Street sana ya. Nah, sehingga dengan memiliki dampak seperti itu, diharapkan juga mahasiswa itu dapat mengkomparasi standar ya, karena di berbagai negara memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda, dan menganalisis laporan keuangan internasional itu gitu ya, untuk dalam hal mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dalam bisnis internasional ini. Kemudian setelah memahami bisnis internasional seperti apa, masuklah kepada akuntansi internasionalnya. Akuntansi internasional ini terjadi akibat adanya transaksi lintas batas negara gitu ya, foreign transaction, yang kemudian membutuhkan ya akuntansi untuk valuta asing atau transaksi antar uh, nilai mata uang gitu ya, karena tentu dengan adanya transaksi antar lintas batas negara pasti melibatkan mata uang asing gitu ya. Nah, bagaimana akuntansinya? Maka perlu penyesuaian ya, penyesuaian translasi financial statement, penyesuaian laporan keuangan yang diharapkan juga mampu dapat memahami transaksi-transaksi yang terjadi pada multinational corporation, sehingga setelah kita memahami dan mampu menyesuaikan laporan keuangan, diharapkan juga mahasiswa itu mampu atau dapat memanage resiko keuangan internasional seperti apa. Nah, itu learning objektif dari kita mempelajari akuntansi internasional ini. Nah, overview-nya dalam mempelajari bisnis internasional ini, jadi perekonomian dunia gitu ya, sekarang semakin pesat pertumbuhannya. Gitu. Tentu dalam perekonomian dunia ini muncul hambatan-hambatan gitu ya. Hambatan dalam perdagangan. Banyak hambatan dalam perdagangan ini seperti budaya, kemudian mata uang, politik, agama, pemerintahan gitu ya, regulasi, kebijakan gitu ya. Nah, yang dimana hambatan-hambatan perdagangan ini diharapkan gitu ya di era globalisasi ini, di era revolusi industri 4.0 ini semakin berkurang gitu ya, semakin mempermudah kalau bisa. Jadi kalau bisa hambatan ini dikikis gitu ya, tidak ada lagi hambatan untuk bisa mencapai globalisasi atau mencapai perekonomian secara global. Yang dimana akibat adanya globalisasi ini nanti tentu akan muncul juga globalisasi secara produksi gitu ya, yang kemudian menuntut adanya perubahan teknologi untuk mendukung globalisasi secara produksi mendukung produksi secara global, maka perubahan teknologi dituntut untuk terus
dikembangkan dengan tujuan adanya produksi secara global ini tentu membutuhkan bisnis yang terintegrasi gitu ya, baik dimanapun adanya gitu ya, di negara manapun, sehingga apabila bisnis sudah terintegrasi maka perekonomian dunia akan berkembang dengan baik dan berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi setiap negara tentu nanti akan bisa saling bantu gitu ya dalam hal apapun. Nah, topik atau diskusi dalam bagian pertemuan kita ini yaitu apa itu bisnis internasional, kenapa harus bisnis internasional gitu ya, mengapa bisnis internasional itu dilakukan, jenis-jenis bisnis internasional itu apa saja, bagaimana perkembangan dari bisnis internasional itu dan opportunity, kesempatan atau peluang-peluang dari bisnis internasional itu apa saja. Nah, sebelum masuk kepada definisi gitu ya, jadi kalau di sini saya melanjutkan dari overview itu. Jadi dalam saling kebergantungan ekonomi global saat ini gitu ya, saya ilustrasikan gitu ya, bagaimana ketergantungan kita dalam ekonomi global gitu. Seorang warga Amerika mungkin mengendarai mobil ke tempat kerjanya dengan mobil yang dirancang di Jerman, yang dirakit di Meksiko oleh perusahaan mobil Amerika Ford, dari komponen-komponen yang dibuat di Amerika Serikat, dan Jepang yang dibuat dari baja milik Korea dan karet milik Malaysia. Dia mungkin mengisi mobil dengan bensin SPBU BP British Petroleum yang dimiliki oleh sebuah perusahaan multinasional Inggris. Bensin bisa saja dibuat dari pompa sumber minyak lepas pantai Afrika oleh perusahaan minyak Prancis yang kemudian mengirimkannya ke Amerika dengan sebuah kapal yang dimiliki oleh perusahaan pengiriman Yunani. Dia mungkin minum di kedai kopi drive-thru yang dijalankan oleh seorang imigran Korea dan memesan secangkir kopi dengan susu tanpa lemak dan biskuit berlapis coklat. Biji kopi berasal dari Brazil dan coklat dari Peru, sementara biskuit dibuat berasal dari secara lokal menggunakan resep lama Itali. Nah, ilustrasi ini bisa dilihat dari teman-teman sekalian bahwa secara tidak kita sadari sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu sudah bergantung dengan adanya ekonomi global gitu ya. Kalau saya analogikan lagi secara sederhana, di rumah kita saja gitu ya, kalau teman-teman lihat atau di lingkungan sekitar teman-teman gitu, contoh menggunakan misalnya AC dari Jepang ialah Daikin misalnya gitu ya, kemudian menggunakan handphone dari Korea, Samsung gitu kan, kemudian menggunakan laptop dari Amerika, MacBook misalnya, kemudian menggunakan baju dari fashion Uniqlo, Jepang gitu ya, kemudian menggunakan jam tangan Rolex misalnya dari Swiss gitu, kemudian menggunakan motor Yamaha dari Jepang gitu kan, kemudian menggunakan tongkrongan itu untuk sehari-hari dengan teman-teman itu di Starbucks itu Amerika gitu kan, kemudian apalagi. Nah, jadi secara tidak kita sadari sebetulnya ekonomi global itu sudah ada di lingkungan kita sehari-hari. Yaitu terjadi akibat adanya tadi globalisasi, gitu ya. Nah, ini adalah di mana dunia kita hidup, gitu ya. Ini adalah dunia di mana lembaga-lembaga internasional seperti WTO, gitu ya, dan pertemuan para pemimpin negara-negara penguasa ekonomi dunia menyerukan pengurangan hambatan. Maka dari itulah tadi hambatan-hambatan seperti agama, seperti politik, seperti kebijakan pemerintah, kemudian
mata uang, kalau bisa dikurangi hambatan dalam hal perdagangan dan investasi lintas batas. Ini adalah dunia di mana simbol-simbol materi dan budaya populer yang semakin global, dari Coca-Cola dan Starbucks sampai Sony's PlayStation, ponsel Nokia, acara MTV, film Disney, toko IKEA, dan iPod milik Apple. Ini adalah dunia di mana produk dibuat dari bahan yang didatangkan dari seluruh dunia, gitu ya. Seperti kita ketahui, Apple itu ada yang dirakit di China, ada yang dirakit di Kanada, ada yang dirakit di Vietnam, gitu ya. Kemudian eh, apa namanya perusahaan juga dapat memperbanyak pendapatan mereka dengan menjual ke seluruh dunia dan atau mengurangi biaya mereka dengan memproduksi di negara-negara di mana input utama berada, termasuk tenaga kerja yang murah, gitu ya. Hambatan dan peraturan administrasi untuk melakukan bisnis di negara-negara asing telah berkurang, sedangkan negara-negara tersebut sering mengubah ekonomi mereka, memprivatisasi BUMN, menderegulasi pasar, meningkatkan persaingan, dan menyambut investasi perusahaan asing. Hal ini memungkinkan perusahaan besar ataupun kecil, baik dari negara maju maupun negara berkembang untuk melakukan perluasan internasional. Nah, pada saat yang sama, globalisasi telah menciptakan ancaman baru bagi bisnis yang terbiasa mendominasi pasar domestik mereka. Perusahaan-perusahaan asing telah memasuki banyak industri sebelumnya di negara-negara berkembang, meningkatkan persaingan dan menurunkan harga ketika globalisasi semakin berkembang. Gitu ya, proses ini mengubah industri dan menciptakan kecemasan di antara mereka yang percaya pekerjaan mereka akan dilindungi dari persaingan asing. Secara historis, sementara banyak pekerja di industri manufacturing khawatir tentang dampak kompetisi asing terhadap pekerjaan mereka. Para pekerja di industri jasa merasa lebih aman. Saat ini juga sudah terjadi perubahan. Kemajuan teknologi, biaya transportasi yang lebih rendah, dan muncul pekerjaan terampil di negara berkembang menyiratkan bahwa banyak jasa tidak perlu lagi dilakukan di mana jasa tersebut diberikan. Gitu ya. Globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek meliputi globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Globalisasi pasar gitu ya merujuk pada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Kebanyakan pasar global saat ini bukan pasar untuk produk konsumsi di mana perbedaan negara dalam hal selera dan pilihan masih cukup penting sebagai rem dari globalisasi. Tetapi pasar untuk barang-barang industri dan bahan yang dibutuhkan oleh kebutuhan universal di seluruh dunia. Di banyak pasar global, perusahaan yang sama seringkali berhadapan satu sama lain sebagai pesaing di negara maju. Persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi adalah persaingan global, seperti persaingan antara General Motors dan Toyota, Boeing dan Airbus gitu ya, Boeing Amerika, Airbus Perancis, Caterpillar dan Komatsu dalam industri alat berat, dan Sony, Nintendo, serta Microsoft dalam video game. Globalisasi produksi ini mengacu pada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, energi, lahan, dan modal. Dengan melakukan hal ini, perusahaan berharap untuk dapat menurunkan struktur biaya keseluruhan mereka atau meningkatkan kualitas atau meningkatkan fungsi penawaran produk mereka sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing lebih efektif seperti Boeing 777, sebuah pesawat jet komersial. 8 pemasok Jepang membuat suku cadang untuk badan pesawat, pintu, dan sayap. Pemasok di Singapura membuat pintu untuk nose landing gear. 3 pemasok di Italia membuat wing flaps, dan seterusnya. Nah, itu ya kenapa seperti itu tadi, untuk menekan biaya gitu ya, sehingga dia memanfaatkan di mana suatu negara itu memberi keuntungan pada bisnis mereka. Oke, kemudian nah
Sebuah perusahaan tidak harus menjadi perusahaan multinasional investasi langsung dalam operasi di negara lain untuk terlibat dalam bisnis internasional. Meskipun perusahaan multinasional termasuk bisnis internasional, yang harus semua perusahaan lakukan adalah ekspor atau impor produk dari negara lain. Ketika dunia bergeser ke arah ekonomi global yang benar-benar terintegrasi, semakin banyak perusahaan baik besar maupun kecil menjadi bisnis internasional. Nah, ini definisinya ya, definisi dari bisnis internasional itu terjadi adalah mutual agreement, perjanjian bersama gitu ya antara suatu penduduk dari suatu negara kemudian dengan penduduk di negara lain gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi oleh adanya individual atau pengusaha-pengusaha dengan pengusaha lainnya yang ada di negara lain atau pemerintah bekerja sama dengan pemerintah lainnya di negara lain gitu ya. Jadi bisnis internasional terdiri dari transaksi bisnis antar pihak-pihak yang berasal dari lebih dari satu negara. Contoh transaksi bisnis internasional meliputi pembelian material dari suatu negara dan mengirimkannya ke negara lain untuk proses atau dirakit, gitu ya, mengirimkan produk jadinya dari suatu negara ke negara lain untuk dijual secara retail, gitu ya. Nah, ini yang dirakit contohnya seperti tahu Anda Wuling, mobil Wuling. Nah, itu mobil Wuling itu kan sekarang dirakitnya itu di Indonesia di Kerawang. Nah, itu jadi untuk kenapa? Agar menekan biaya tenaga kerja gitu ya. Sehingga mobilnya jauh lebih terjangkau. Namun ada juga yang sudah produk jadinya dari Cina itu dikirim langsung dijual ke kita gitu ya. Atau contohnya Toyota seperti Alphard, Land Cruiser yaitu dikirim langsung dari Jepang itu untuk dijual di Indonesia. Kemudian membangun pabrik di negara asing untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Wuling gitu ya, atau Toyota dan masih banyak lainnya. Kemudian atau meminjam uang dari bank di suatu negara untuk mendanai operasi di negara lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini dapat meliputi individu swasta, perusahaan individual, kelompok perusahaan, atau badan atau instansi pemerintah. Gitu ya. Nah, apa perbedaan antara bisnis internasional dan bisnis domestik? Nah, secara sederhana, bisnis domestik melibatkan transaksi yang terjadi di dalam batasan satu negara, sementara transaksi bisnis internasional melintasi batasan nasional. Bisnis internasional dapat berbeda dari bisnis domestik untuk sejumlah alasan lain, yaitu meliputi ya negara yang terlibat menggunakan mata uang yang berbeda gitu ya, sistem hukum dari negara-negara tersebut dapat berbeda-beda sehingga memaksa satu atau lebih pihak untuk menyesuaikan praktiknya. Kemudian budaya dari negara-negara tersebut dapat berbeda juga sehingga memaksa masing-masing pihak untuk menyesuaikan perilakunya. Kemudian ketersediaan sumber daya yang berbeda-beda untuk setiap negara sehingga menjadikan suatu hal atau satu negara mungkin kaya sumber daya alam tetapi miskin tenaga kerja terampil, sementara negara lain mungkin mempunyai angkatan kerja yang produktif dan terlatih tetapi kekurangan sumber daya alam. Seperti Singapura itu memiliki SDM yang produktif dan terlatih gitu ya, tetapi tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Nah, pelaku bisnis internasional harus memiliki pengetahuan mengenai perbedaan budaya, hukum, politik, dan sosial antar negara. Mereka harus memilih negara di mana mereka akan menjual barang mereka dan dari mana mereka akan membeli input. Bisnis internasional juga harus mengordinasikan aktivitas-aktivitas dari anak perusahaan mereka di luar negeri serta berurusan dengan perpajakan dan otoritas regulasi di negara asal mereka dan semua negara lainnya tempat mereka melakukan bisnisnya. Nah, mengapa harus bisnis internasional? Karena dengan adanya bisnis internasional itu dapat mendorong terjadinya industrialisasi secara global, gitu ya, mendorong juga progres transportasi, gitu ya, menjadi lebih baik, gitu ya, dalam hal baik secara domestik maupun internasional, dalam hal pengiriman barang dan lainnya, tentu mendorong ekonomi secara global sehingga untuk mendukung ini semua perlulah atau muncullah perusahaan-perusahaan multinasional agar perkembangan itu terjadi secara merata. Gitu ya. Jadi hampir semua organisasi besar di mana Anda bekerja akan mempunyai operasi internasional atau dipengaruhi oleh ekonomi global.
bisnis-bisnis kecil menjadi semakin terlibat dalam bisnis internasional, pertumbuhan e-commerce gitu ya, akibat industri 4.0 ini juga telah membuka kesempatan yang muncul bagi bisnis kecil. Sebelumnya untuk memasuki pasar asing, perusahaan terkadang perlu membangun jaringan distribusi dan pengenalan merek dengan susah payah dari satu negara ke negara lain, yang merupakan proses yang sangat menguntungkan perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sekarang, situs web yang dikembangkan dengan baik dapat menarik konsumen bisnis di seluruh dunia tanpa perlu mendirikan kehadiran fisik di setiap negara, sehingga membuatnya lebih mudah bagi perusahaan kecil untuk berpartisipasi dalam pasar internasional. Jadi seperti kita ketahui banyak web-web gitu ya, atau aplikasi yang bisa sudah merambah pasar-pasar internasional. Kita mau membeli barang dari manapun juga sudah bisa gitu ya, seperti Amazon gitu ya, kemudian dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk menyamakan langkah dengan pesaing di masa depan, kemudian untuk mengikuti perkembangan teknik dan alat bisnis terkini karena tidak ada satupun negara tunggal yang memonopoli gagasan yang bagus, kemudian untuk mendapatkan melek budaya. Seiring budaya dan sistem politik global menjadi semakin terjalin dibandingkan saat ini, pemahaman dan penghargaan atas kesamaan dan perbedaan orang-orang di dunia akan menjadi semakin penting. Oke. Gitu ya, why there is business internasional gitu ya, expanding the market for Indonesian product. Kalau untuk di Indonesia, kenapa sih gitu ya, agar jadi ekspansi mereka itu jauh lebih luas. Kemudian increase foreign exchange, devisa negara. Tentu semakin tingginya atau naiknya transaksi asing akan meningkatkan devisa bagi negara. Kemudian expanding employment, jadi tenaga kerja, kita ekspansi tenaga kerja ke luar negeri, gitu, baik dari luar atau dari dalam. Kemudian teknologi transfer, gitu ya, seperti apa yang sudah terjadi di sini, seperti pembangunan kereta cepat KCIC, gitu ya, kereta cepat Indonesia Cina, itu salah satu bentuk dari teknologi transfer. Bagaimana Cina itu mentransfer teknologinya untuk diaplikasikan di Indonesia, gitu ya, agar negara kita pun dapat bersaing dan berkembang perekonomian domestiknya. Kemudian the development of SME dan kooperatif, jadi perkembangan bisnis internasional itu juga mendorong UMKM untuk gencar memasarkan produknya secara internasional atau mengekspor produknya, dan kooperasi bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing. Kemudian ada keuntungan secara absolut dan keuntungan secara komparatif gitu ya. Nah, jenis dari bisnis internasional gitu ya. Apa saja? Nah, ini ada licensing. Licensing ini contohnya adalah Cosmopolitan Magazine gitu ya. Jadi apa sih itu licensing? Jadi kalau kita teman-teman ketahui, lisensi internasional itu adalah perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan kekayaan intelektualnya, paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, dan atau rahasia dagang kepada sebuah perusahaan di negara kedua dengan imbalan royalti, gitu ya. Lalu kedua adalah franchising, itu seperti McD, gitu ya, Starbucks, gitu ya, kemudian KFC, gitu ya, dan masih banyak lainnya. Itu adalah waralaba internasional, suatu bentuk khusus dari lisensi internasional yang terjadi ketika sebuah perusahaan di satu negara memberi waralaba atau franchisor memberikan otoritas kepada sebuah perusahaan di negara kedua, penerima waralaba atau franchisee, untuk menggunakan sistem operasi serta nama merek, merek dagang, dan logonya dengan imbalan pembayaran royalti. Gitu ya. Kemudian ada manajemen kontrak, seperti hotel operator gitu ya, seperti Hotel Hilton, kemudian Kempinski, Hotel Indonesia gitu ya, kemudian seperti Marriott Bonvoy itu yang mengoperasikan beberapa hotel di Indonesia gitu ya. Nah, itu manajemen kontrak itu adalah peraturan di mana sebuah perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada sebuah perusahaan di negara lain dengan imbalan bayaran yang telah disepakati sebelumnya.
Kontrak manajemen adalah sesuatu yang lazim, misalnya dalam industri hotel internasional ke atas. Jadi biasanya bintang hotel bintang 5 ke atas, gitu ya, 4 ke atas itu banyak bekerja sama dengan eh, manajemen-manajemen hotel internasional, gitu ya, untuk memberikan pelayanan dan manajemen yang terbaik. Lalu kemudian ada kontrak manufacturing gitu ya, seperti produksi barang gitu ya untuk perusahaan lain gitu ya. Contohnya adalah adanya Airlangga University Mineral gitu ya. Yang dimana dia sebetulnya compare with Mineral Corporation, perusahaan air Flow di Jawa Timur. Kemudian ekspor gitu ya, impor gitu ya terkait dengan tekstil, biji coklat, biji kopi, hasil-hasil hutan gitu ya, dan produk-produk lainnya. Kemudian turnkey project ini adalah ekspor teknologi gitu ya, seperti bisnis refining oil gitu ya. Kemudian counter trade yaitu repurchase agreement gitu ya, jadi pembelian kembali gitu ya, persetujuan pembelian kembali palm oil ya, minyak minyak kelapa gitu. Karena kan tadi seperti sawit misalnya sudah diekspor untuk diolah, kemudian hasilnya itu dibeli kembali gitu ya. Nah, ini semua biasanya gitu ya, itu atau menggunakan dalam bentuk perusahaan multinasional gitu ya. Jadi mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai keterlibatan ekstensif dalam bisnis internasional. Definisi yang lebih tepat dari MNC adalah perusahaan yang terlibat gitu ya, foreign direct investment dan memiliki atau mengendalikan aktivitas penambahan nilai di lebih dari satu negara. Selain memiliki dan mengendalikan aset asing, MNC biasanya membeli sumber daya di berbagai negara, menciptakan barang atau jasa di berbagai negara, dan kemudian menjual barang dan jasa tersebut di berbagai negara. Multinational corporation biasanya mengordinasikan aktivitas mereka dari sebuah markas pusat, tetapi juga memberikan cukup ruang gerak kepada afiliasi atau anak perusahaan mereka di pasar asing dalam menyesuaikan operasi mereka dengan keadaan lokal. Seperti itu. Nah, ini perkembangan bisnis internasional gitu ya. Saya kutip dari artikel, itu peran Indonesia di bisnis internasional meningkat gitu ya. Nanti ini bisa dibaca, bisa Anda cari di Google. Ini sih artikel tahun 2018 yang mengatakan seperti ini. Lalu kemudian bisnis internasional melejit, begini kunci keberhasilan Xiaomi. Ya, seperti yang kita ketahui pada tahun 2019 Xiaomi itu melejit, mengeluarkan banyak-banyak produk yang dijual di berbagai negara gitu ya, seperti sekarang ini kayak Oppo, kemudian Samsung, LG juga yang sama merambah pasar internasional yang sangat luas. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif sasar kolaborasi internasional seperti yang kita ketahui, contoh dasarnya adalah yang kita ketahui Erigo gitu ya. Itu kan ekonomi kreatif nasional yang dimana mereka menyasar kolaborasi internasional. Nah, ini gitu ya. Jadi perkembangan bisnis internasional saat ini itu globalisasi growing fast gitu ya, sangat cepat sekarang pertumbuhannya, ya di mana perdagangan internasional itu meningkatkan ekonomi dunia gitu ya, menjadikan tantangan bagi beberapa perusahaan untuk fight atau kompetisi ya, bertaruh atau berkompetisi di level dunia, di mana dalam hal untuk gitu ya, untuk memperluas pasar ya, atau menemukan pasar yang baru, kemudian obtain resource gitu ya, memenuhi kebutuhan sumber daya dan supplies gitu ya. Kemudian improve the quality and fair kompetisi. Jadi meningkatkan juga kualitas dan kompetisi secara fair. Karena tentu kalau kita mau masuk bisnis internasional, kualitas produk kita juga harus skala internasional. Karena pembelinya adalah bukan orang domestik saja, tapi orang luar juga secara global gitu ya, dan harus bisa berkompetisi secara fair gitu ya. Bagaimana kalau kita melihat perusahaan lain bisa mengembangkan sayap tahap internasional, maka kita harus bisa ikuti bagaimana cara mereka mengembangkan sayap sampai ke tahap internasional. Kemudian apa daya tarik dari produk kita, apa kelebihan dari produk kita, maka itulah dituntut untuk terus bisa diversifikasi produk atau terus untuk bisa meningkatkan inovasi-inovasi
dan kreativitas terhadap produk yang kita jual kalau sudah masuk ke pasar internasional. Itu kemudian, nah ini peluang bisnis internasional gitu ya, seperti saya contohkan seperti dropshipping gitu ya. Dropshipping ini pertumbuhan e-commerce seperti kita ketahui semakin naik dari tahun ke tahun, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Apalagi semenjak COVID-19 ini, kalau teman-teman sadari, semua sekarang sudah beralih kepada e-commerce. Ya, sedikit-sedikit kita transaksi dengan e-commerce gitu ya. E-commerce itu ada marketplace gitu ya, seperti Tokopedia, Lazada gitu ya. Kemudian juga menggunakan sosial media gitu ya, seperti Instagram, WhatsApp, itu tuh e-commerce, dalam bentuk e-commerce. Kemudian hal tersebut berdasarkan data dari statista.com yang memaparkan perputaran uang di industri e-commerce semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak pernah sekalipun terjadi penurunan. Bahkan Statista juga memprediksi bahwa pada tahun 2020 nanti perputaran uang di industri ini mencapai 4 triliun US dollar atau sekitar 52.000 triliun rupiah. Gitu ya. Karena nanti sudah bukan sudah bahkan sudah bukan belum bahkan sudah terjadi ekonomi digital gitu ya. Kita juga sedikit-sedikit bayar pakai OVO gitu ya, bayar pakai ShopeePay, bayar pakai Dana gitu ya. Itu sudah bentuk dari ekonomi digital. Nah, ini data sampai tahun 2020 e-commerce itu mengalami kenaikan secara dunia gitu ya. Perilaku belanja makin bergeser dari offline ke online. Jumlah uang yang dibelanjakan di toko online semakin banyak dari tahun ke tahun, apalagi didukung dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Itu menjadikan kita betul-betul beralih transaksi ke online. Bahkan belajar pun sekarang dengan online gitu ya. Apa itu dropshipping? Ya, dropshipping adalah menjual sesuatu, produk fisik bukan produk digital, tanpa perlu ngurusin stok barang dan pengiriman. Jadi supplier mengirim barang atas nama kita sebagai rekan bisnisnya. Jadi ini dropship model gitu ya, customer order dan bayar dengan harga retail gitu ya, 100 dolar di toko online Anda yang ada di Tokopedia misalnya. Kemudian toko online itu meneruskan order ke supplier dengan bayar harga grosir 50. Nah, gitu ya. Jadi ada untung di toko online 50. Nah, supplier meneruskan kepada customer mengirimkan barang langsung ke customer atas nama toko kita gitu ya. Nah, jadi memiliki toko online ini namanya dropship gitu ya, walaupun kita nggak punya produknya tapi kita punya supplier-supplier yang untuk memenuhi produk kita yang kita jual itu suatu hal yang dimana bisa dibuat tanpa membutuhkan modal gitu ya. Metode ini jadi pilihan favorit pemula yang baru terjun di bisnis online, namun tentunya harus punya kenalan-kenalan pemasok, kenalan-kenalan supplier agar bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Karena beberapa pertimbangan diantaranya hampir tanpa modal, kalaupun ada Anda bisa start dengan modal minimal sekali, tidak mengurus pengiriman dan logistik gitu ya karena diurus oleh si supplier, namun menggunakan nama toko kita gitu ya. Kemudian bisa bangun brand toko online Anda sendiri karena barang dikirim dengan atas nama toko kita, toko Anda. Punya database customer baik untuk jangka panjang dan repeat order. Nah, ini grafik China on path toward domination in commerce gitu ya, B2C, business to consumer, e-commerce sales growth in selected country in 2014 gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini mengalami peningkatan gitu ya yang sangat drastis di Cina. Karena di Cina itu adalah banyak orang mengambil barang di Cina, mendropshipnya ke pasar Amerika dan Eropa dan mendapat ribuan dolar setiap tahunnya gitu ya. Pasar Eropa dan Amerika ini dipilih karena daya belinya yang tinggi sehingga margin keuntungannya pun bisa berlipat gitu ya. Jadi banyak yang mendropship. Jadi banyak barang-barang Cina sekarang ya, atau banyak barang-barang yang memang dirakit di Cina gitu ya, kemudian dijual secara global gitu ya dengan e-commerce.
Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Orang belanja online kebanyakan masih menggunakan secara konvensional. Nah, ini memang sedikit banyak masih ada, tidak kita pungkiri. Bayar order harus chatting lewat SMS atau WhatsApp atau Line atau BBM, bayar via bank transfer, bayar kontak seller untuk memberikan foto bukti transfer, seller mengecek transferan manual via internet atau mobile banking. Kalau sudah oke, baru barang dikirim. Kalau di Amerika dan Eropa, orang belanja online sudah terbiasa dengan sistem add to cart di website, seperti sistemnya Tokopedia. Kalau kita belanja di Tokopedia kan sebenarnya sudah pakai sistem ini. Masukkan ke keranjang, kemudian bayar gitu ya, tanpa harus ada konfirmasi. Biasanya nanti di sistem Tokopedia-nya itu saja kita lihat, kita pantau sudah dikonfirmasi atau sudah sampai belum ke tokonya. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa peluang bisnis internasional sangat memadai dan mendukung di era globalisasi saat ini. Nah, ini kondisi terkini, teman-teman, nanti saya kutip gitu ya, teman-teman bisa baca, masuk kepada link ini. Menteri Perdagangan Republik Indonesia paparkan strategi perdagangan Indonesia di era pandemi COVID-19. Nah, seperti apa teman-teman nanti bisa baca. Gunanya saya kutip ini agar menambah bacaan referensi bagi teman-teman gitu ya. Lalu kemudian sini perusahaan Swedia siap kembangkan bisnis di Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk dari kerjasama internasional gitu ya. Kemudian pandemi dan disrupsi perdagangan internasional. Pandemi, kemudian disrupsi perdagangan internasional apa saja? Apa saja yang hilang akibat adanya pandemi itu dari perdagangan internasional. Nanti ini bisa dibaca. Lalu kemudian ekonomi dunia di masa pandemi COVID-19, dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan 2021-2022 seperti apa, karena sekarang pemerintah itu sedang gencar-gencarnya mempercepat pemulihan ekonomi gitu ya, nasional, PEN. Kemudian pandemi bikin kekuatan perdagangan internasional hilang. Apa yang hilang? Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Nah, ini contoh dari bentuk bisnis-bisnis internasional yang sudah ada, yang kita sering temui dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Starbucks dari Amerika gitu ya, McD, kemudian Aqua, ini salah satu bentuk kerjasama dengan Danone gitu ya. Kemudian Subway, ini juga sama kayak McD, Coca-Cola, Johnson Johnson, ini manajemen kontrak Hilton gitu ya. Kemudian Nestle Indofood, ini perusahaan yang sudah go internasional gitu ya. Di sini ada juga data top 10 e-commerce Indonesia kuartal 1 2020. Ternyata Shopee yang memang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua adalah Tokopedia, ketiga adalah Bukalapak. Gitu ya. Kemudian aktivitas e-commerce di Indonesia itu sebagian besar digunakan untuk mencari informasi produk atau jasa, kemudian mengunjungi toko retail online, kemudian membeli produk online, membeli lewat PC atau laptop itu hanya 25%, karena sebagian besar sekarang membeli itu banyak lewat dari HP atau tab. Semua sudah dalam satu genggaman. Gitu ya. Oke, arigatou gozaimashita. Thank you. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi pertama ini dapat dimengerti dan dipahami, gitu ya. Teman-teman bisa baca lagi dari diktatnya dan PPT yang saya berikan. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis peluang bisnis, maka apa yang perlu dianalisa itu, nah seperti ini ada di sini, gitu ya. Jadi bisa dibaca. Lalu kemudian ada pun juga latihan soal gitu ya yang teman-teman kerjakan seperti yang sudah saya instruksikan di GCR untuk dikerjakan. Oke ya, baik secara individu dan kelompok. Baik, kalau gitu mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami atas pertemuan pertama kita ini gitu ya. Mohon maaf apabila ada yang salah kata gitu. Apabila ada yang belum dimengerti juga nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.